Sins, balik lagi sama aku Bumin Sins dan aku Yosi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang retinol, karena retinol ini tuh banyak banget customernya Bumi yang suka nanya ini, Mbak Yosi. Betul banget, karena emang retinol ini kan termasuk apalagi punyanya Bumi ya, retinol serum itu ada kandungan aktif retinol kompleksnya yang sampai dengan 2%. Jadi banyak banget yang tanya-tanya, nah ini apa aja nih? Iya benar. Nah, nanti ini akan ada rangkumannya di sini, retinol cheat sheet dari Bumi. Jadi kita akan bahas tentang gimana cara penggunaannya. Sebenarnya dia bisa untuk kulit jenis apa aja, sama di layer yang aman tuh sama ingredients apa aja gitu. Nah, yang pertama nih yang paling banyak ditanyain sebenarnya, retinol ini tuh untuk jenis kulit yang seperti apa sih Mbak Yosi? Baiknya. Oke, Cynthia, sebenarnya retinol ini bisa digunakan oleh seluruh jenis kulit wajah. Mau yang kulitnya cenderung kering, kombinasi, normal, atau berminyak, ini bisa gitu. Dan misalkan kulitnya cenderung sensitif, itu juga jangan khawatir, karena sebenarnya retinol serum ini bisa digunakan untuk kulit sensitif, tapi tetap ya disarankan untuk melakukan patch test dulu gitu. Oke, nah sebenarnya ada juga yang tanya, katanya nggak setiap sih, ada beberapa orang yang abis pakai retinol nih timbul kayak jerawat kecil gitu. Nah mereka tuh khawatir kalau diterusin akan timbul terus. Nah itu sebenarnya wajar atau enggak? Wajar. Jadi balik lagi, karena retinol ini adalah salah satu kandungan aktif, jadi proses munculnya jerawat ya, kalau aku nyebutnya purging. Purging, purging. Jadi purging ini normal banget buat kulit wajah yang pakai skincare dengan kandungan aktif termasuk retinol. Gitu. Jadi kalau misalnya muncul jerawat cuma 1-2 di sini atau sampai 5 titik, tapi di titik-titik yang memang biasa muncul jerawat, itu sepertinya akan bisa disebut dengan proses purging dan tetap bisa dilanjutkan pemakaiannya. Bahkan retinol ini kalau misalkan dilanjutkan pemakaiannya walaupun proses purging, itu jerawatnya akan cepat sembuh. Terus lama-lama perlahan hilang, walaupun nanti ada bekas jerawat ya nanti juga akan disamarkan bekas jerawatnya sih sama si retinol ini maksudnya. Berarti emang sebenarnya aman untuk kulit-kulit yang jerawatan juga? Oh ya, aman. Karena retinol kalau di dunia kedokteran setahu aku ya pernah digunakan untuk obat jerawat. Retinol gitu. Ini. Luar biasa sih sebenarnya ya manfaat si retinol ini. Nah, langsung kita lanjut ke manfaat dari retinol ini. Sebenarnya tuh dia bisa membantu masalah kulit yang seperti apa aja? Oke, retinol ini kan turunan dari vitamin A. Biasanya dikenal untuk mengatasi permasalahan kulit yang muncul kayak tanda-tanda penuaan, garis halus, kerutan. Terus biasanya untuk flek hitam seperti itu. Tapi ternyata manfaatnya nggak cuma itu. Bisa untuk membantu mengatasi jerawat dan bekas jerawat, menyamarkan hyperpigmentation, dan juga bisa memperbaiki tekstur kulit. Gitu. Jadi jadi kayak paket lengkap banget dong retinol ini. Komplit. Jadi nggak cuma anti aging aja. Padahal si retinol ini emang terkenalnya sebagai kuat banget di anti aging ya Mbak Yosi. Tapi dia ternyata punya banyak manfaat lainnya. Oke. Nah sebenarnya juga teman-teman Bumis nih banyak juga yang nanya kayak, Kak kalau misalnya retinol ini aku campur sama serum yang warna kuning, si plus brightening booster, ini boleh nggak ya? Atau kayak dicampur sama yang lain tuh boleh nggak ya? Nah sebenarnya kalau dari kita nih dari Bumi ada aturan-aturan si HPR retinol serum ini tuh boleh dan aman banget untuk digabung sama yang apa aja nih Mbak Yosi? Oke, ini juga pertanyaannya menarik banget nih Cynthia. Karena emang teman-teman Bumi yang penasaran sama retinolnya Bumi ini pasti nanya gitu, aku udah pakai skincare A, skincare B gitu dengan kandungan A, kandungan B, ini sebenarnya boleh nggak sih digabung sama retinolnya Bumi gitu. Secara general sebenarnya retinol itu memang tidak disarankan digunakan bersamaan dengan kandungan aktif seperti vitamin C. Kemudian kandungan AHA, BHA, di mana masing-masing misalnya vitamin C, AHA, BHA-nya itu dengan persentase tinggi. Gitu. Tapi balik lagi ke level toleransi kulit wajah masing-masing, karena kan setiap kulit wajah kita tuh beda-beda ya. Kayak aku udah punya experience pemakaian skincare dengan kandungan aktif, jadi aku coba pakai atau layer bersama dengan vitamin C nggak apa-apa. Tapi ada juga nih temen Bumi yang coba layer dengan vitamin C ternyata kulitnya nggak kuat. Jadi balik lagi ke level toleransi kulit wajah masing-masing gitu. Tapi kalau dari produk-produknya Bumi, HPR Retinol Serum Bumi itu bisa digabung atau digunakan bersama dengan Resurface Exfoliating Toner. Kenapa? Karena kandungan AHA-BHA-nya nggak lebih dari 2%. Nah itu gitu. Kalau digabung sama si Resurface ini manfaatnya tuh bisa apa aja? Tekstur wajah pasti ya? Udah pasti, terus mempercepat proses regenerasi sel kulit. Terus cara kerja retinol jadi lebih maksimal karena kan si exfoliating toner ini untuk mengangkat sel kulit mati.
Jadi kandungan retinol dan kandungan lainnya yang ada di HPA retinol serum ini bisa meresap secara maksimal gitu. Luar biasa dan sih. Tadi pertanyaan tadi nih, bisa di-layer dengan kandungan apa aja? Iya. Nah, itu bagus banget kalau kita layer bersama retinol dengan niacinamide. Itu bersahabat. Jadi nggak cuma dapat anti-agingnya juga, tapi skin barrier-nya terjaga, kontrol kadar minyak berlebih, dan juga membantu mencerahkan kulit. Terus digabung sama HA, hyaluronic acid. Nah, apalagi kalau misalnya dari Bumi ini kan kita HA-nya pakai molekul yang terkecil ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita gunakan HPA retinol serum bersama dengan HA, itu nggak usah khawatir kulit kita akan mendapatkan efek kering atau dehidrasi. Gitu, karena si HA ini bisa mengikat kadar air di lapisan kulit kita. Terus gabung dengan pemakaian kayak moisturizer yang ada kandungan ceramide juga bagus untuk menjaga skin barrier kulit wajah. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih, dan ini juga banyak sih yang ditanyain sama teman-teman Bumi, kayak cara pakai retinol kita nih, HPA retinol serum tuh gimana sih? Soalnya kan lumayan advance, dia 2%. Nah, itu orang tuh masih banyak yang ngerasa takut gimana-gimana. Nah, kalau dari kita nih kayak gimana, Mbak? Untuk pemakaian HPA retinol serum ini sebenarnya aku saraninnya itu untuk pemakaian awal itu 2 atau 3 hari sekali dulu. Jadi seminggu ya 2 atau 3 kali dengan jeda hari ya. Dan hanya digunakan pada malam hari. Nggak boleh dipakai pagi hari karena dikhawatirkan akan ada efek fotosensitif seperti itu. Itu untuk pemula, dan disarankan lakukan patch test. Apalagi kalau misalnya kulit wajahnya cenderung sensitif. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian udah punya sudah pernah menggunakan retinol, jadi pemakaiannya bisa langsung nih tiap hari gitu, atau disesuaikan dengan kebutuhan kulit wajah gitu. Terus mungkin aku juga pengen kasih tauin ke teman-teman Bumis, ini juga banyak yang suka tanya Mbak Yosi, kayak retinol tuh boleh dipakai untuk bumil busui nggak? Meskipun kita udah sering berulang kali bilang ya, tapi ada aja yang bumil dan busui ini tuh pengen nih anti-agingnya nih kuat gitu. Jadi kayak aku udah nggak nyusui kok Kak sebenarnya, atau aku baru ini kok gitu. Ada juga yang bilang, anakku kan udah 2 tahun, emang belum lepas ASI gitu. Boleh kali ya gitu. Iya. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Ini karena ini kandungannya ada kandungan retinol ya, sebenarnya nggak disarankan. Tetap walaupun anaknya udah 1 tahun, 2 tahun, ibu menyusui, itu nggak disarankan, apalagi ibu hamil, karena dikhawatirkan ada efek yang kurang baik untuk diri bayi atau janinnya gitu. Nah berarti itu harus digarisbawahi kalau HPA retinol serum ini sama sekali ya nggak boleh untuk bumil dan busui. Mungkin bisa pakai alternatif anti-aging yang lain ya kan? Betul, kayak Bakuchiol Night Oil. Nah iya, Bakuchiol Night Oil tuh bisa. Gitu aja sih dari pembahasan retinol kita nih hari ini. Mungkin nextnya kita akan bahas-bahas yang ingredients yang lain nih Mbak Yosi, dari produknya Bumi. Karena pasti teman-teman Bumi banyak ada pertanyaan-pertanyaan lain gitu sih. Makasih ya Mbak Yosi. Sama-sama udah join. Bye guys.